ngawiti ingsun lara syairan kelawan muji marang pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan. Ayo sedulur jong lalekake wajib nyajil sapranatane ngandalake iman tauhide bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine karana mapan sari ilmune laku tarekat lan ma'rifate uga hakepot manjing rasane. Al-Quran qadim wahyu minulya tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan kuruas kita tentang cepake ing jero dodo. Assalamualaikum pemirsa, saudaraku semua yang mau datang hadir mengikuti kajian Wejangan Jawa dan Bayatan Islam monggo. Ini alamat lengkap Mbah Macan Lorek, Dusun Sentanan, Desa Grogol, Kecamatan Dewa, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Nomor telepon 085784232932. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para hamba Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, pada khususnya kaum Islam. Alhamdulillah, diri kami mendapatkan amanah mandat perintah dari sisi nyata Tuhan yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya memenuhi panggilan ilahi, yaitu pergi ke tanah suci Arabiah Mekah, ibadah memenuhi rukun Islam yang terakhir pada umumnya disebut haji. Nah, dari inti haji menurut hakikat diri kula lan panjenengan itu pertemuan, persaksian dengan sang
wujud zat Tuhan yang Maha Esa, yang benar-benar zat Tuhan yang Maha Esa, benar-benar wujud nyata hakul mubin, sesuai dengan al-ayah, yaitu ada di sifat-sifatnya, terutama sifat zat Tuhan yang Maha Esa yang wajib diketahui, yaitu 20 sifat. Sifat Allah wujud idam bako sampai selesai, sampai 20 sifat wajib diketahui. Semua manusia yang wajib mengetahuinya, agar supaya mengerti hakikatnya. Tujuan hidup ini diperintah oleh zat Tuhan, memenuhi perintahnya, melintasi adanya rukun Islam ada 5. Semua itu wajib dilintasi menurut hakikat. Rukun 5 di syariat Islam itu termasuk kan ilmu peninggalan. Peninggalannya beliau Gusti Rasul Nabi Agung Muhammad Rasulullah Muhammad Abdillah, Nabi yang terakhir. Harus panjenengan harus paham, harus mengerti, dan harus percaya bahwa ada kata rukun itu wajib dirukuni semua, wajib melintasi, wajib melaksanakan diri kula panjenengan itu 5-5-nya itu. Setidaknya panjenengan mengenal adanya Garuda Pancasila, lalu di tengahnya burung Garuda ada 5 dasar. Itu termasuk pusaka diri kula panjenengan. Kalau di ilmu Jawa adanya saudara 4, 5 pancer itu, lalu melahirkan ada sebutan nama saudara Pendowo Limo itu. Nah, saudara Pendowo Limo mempunyai jimat kalimo sodo. Jimat kalima sodo itu 5. Nanti akhirnya sama dengan di Islam juga, sama di Pancasila 5 dasar juga. Tritunggal akhirnya. 3-3-nya 5 itu nanti akhirnya sama. Di rukun Islam ya sama. Akhirnya fungsinya di situ sama. Maksudnya 5-5-nya itu sama di rukun Islam. Yang kami sebut itu semua wajib dilaksanakan. Manusia yang wajib melaksanakan. Pertama, rukun 5, yaitu adanya 2 kalimat syahadat. Kedua, adanya perintah sholat. Ketiga, adanya perintah zakat. Keempat, adanya perintah puasa. Kelima, adanya perintah haji. Jika panjenengan sadar, ini saya jabarkan melintasi kajian Jawa di saudara 5, memegang teguh jimat kalimo sodo. Maksudnya jimat kalimo sodo itu siji-sijine kalimah sodo. Jimat disuruh umat, kata jimat itu
Kulo Lambangan disuruh merawat merumah satu-satunya yang baik. Allah Ta'ala sudah berfirman di situ, berpesan kepada Kulo Lambangan yang baik, yang benar. Nah, semua ini ajaran Rasulullah, harus percaya panjenengan. Disuruh memegang teguh yang baik supaya panjenengan nanti dibenarkan oleh Zat Tuhan Yang Maha Esa lima-limanya. Pertama, ada ketuhanan Yang Maha Esa. Panjenengan harus yakin kan berketuhanan. Nah, kalau di Jawa melintasi kajian kapitayan, semua bisa masuk di situ. Kapitayan itu kepercayaan, bukan kok agama, tempatnya ilmu, terutama di Jawa. Tempatnya ilmu, adanya ilmu tasawuf. Nah, harus sadar panjenengan. Kapitayan, kepercayaan terhadap Zat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, adanya 5 dasar itu tersebutnya. Pertama, ada ketuhanan Yang Maha Esa. Harus yakin diri Kulo Lambangan sudah dibekali keyakinan. Ada 3 tahap. Ada nurul yakin, ada ainul yakin, dan terakhir ada hakul yakin. Harus melintasi mulai awal dari bawah dulu. Jika panjenengan berkeyakinan berketuhanan sesuai dengan ajaran 4 tangga yang dilalui ketika Gusti Rasul Nabi Agung Muhammad Rasulullah dulu, adanya tatanan ilmu syariatul Islam, Thorikotul Islam, Hakikatul Islam menuju Ma'rifatul Islam. Harus proses melewati tangga yang awal dulu, syariatul Islam dulu. Di situ harus percaya panjenengan, melangkah sedikit demi sedikit. Nanti panjenengan sampai ke puncak, akhirnya panjenengan bisa pertemuan dengan Zat Tuhan Yang Maha Esa. Panjenengan bisa pertemuan jika panjenengan percaya, karena Zat Tuhan wujud nyata, benar-benar wujud. Wajib panjenengan mengetahuinya. Jika enggak mengetahui, ya sama dengan enggak mengenalnya lah. Apa guna ada sifatnya? Jadi panjenengan jika yakin melalui proses panjenengan nanti mengenalnya, pertemuan itu mengenalnya, melintasi terutama wejangan Jawa dan beatan Islam yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi. Tujuan di situ bersaksi, persaksian. Saya kenalkan 2 kalimat syahadat, hakikat tauhid. Tujuan bersaksi mengenalnya panjenengan pertemuan. Semua bisa. Iya, hak itu. Semua bisa. Panjenengan wajib memegang teguh pusaka, terutama jimat kalimat sodoh yang sudah kami sebut tadi. Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau di Islam, panjenengan melaksanakan bersahadat itu, bersaksi itu yang maha benar, harus menyaksikan yang maha benar. Panjenengan tujuan bersaksi itu, yang maha benar hanya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lagi. Semua salah, seperti saya ini kan salah, nggak mengaku-akui.
semua gak ikut punya, semua miliknya zat Tuhan. Diri kula panjenengan dikasih apapun itu, dikasih bisa, dikasih amanah apa saja kan. Belajar nggak mengaku-ngaku, harus belajar ilmu suhu kalau panjenengan jika ingin dikenal, ditemui oleh zat Tuhan. Kalau di ilmu Jawa yang pertama ya adanya sifat kebenaran, itu hakikatnya. Nah, kedua adanya di lambang negara Pancasila adanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Panjenengan harus berkemanusiaan, harus berkemanusiaan, berlaku yang baik dengan siapapun. Adanya perintah sholat kalau di Islam. Jadi intinya panjenengan kalau di kajian Jawa di Saudara 5 ya panjenengan disuruh berperilaku yang baik dengan siapapun. Itu yang keduanya. Yang ketiganya panjenengan harus diperintah, disuruh sayang, menyayangi, belas kasih. Kalau di Pancasila adanya persatuan Indonesia, di Rukul panjenengan disuruh damai, diperintah belas kasih dengan siapapun, sayang, menyayangi, tidak boleh iri, dengki, benci, membenci. Semua disuruh menyayangi. Zat Tuhan merintahnya di situ. Jika panjenengan masih mempunyai iri dengki, ya nggak bisa lah fitro. Itulah hakikinya. Semua saudara, nggak ada orang lain. Semua saudara disuruh menyayangi. Nah, tunggal cipta, yang menciptanya ya satu. Tuhannya zat Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya sama. Nggak boleh dibenci. Menurut hakikat panjenengan membenci sesuatu apa sama dengan membencinya zat Tuhan yang Maha Esa, membencinya yang menciptanya. Hak itu menurut hakikat. Marilah sadar. Jadi intinya di wejangan Jawa itu jimat kalimat soto ya panjenengan disuruh damai, peganglah sifat kedamaian, disuruh damai dengan siapapun. Tidak boleh caci maki, gontok-gontokan, tidak boleh. Jika panjenengan ingin fitrah. Lalu keempat, kalau di lambang negara Pancasila adanya perwakilan rakyat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau di Islam panjenengan diperintah puasa, itu diperintah puasa. Jadi intinya panjenengan diperintah melaksanakan yang jujur. Jadi duduknya sifat kejujuran panjenengan diperintah jujur dengan siapapun, perwakilan, termasuk panjenengan dijadikan wakil dari zat Tuhan yang Maha Esa. Jika panjenengan sanggup dijadikan wakil yang sesungguhnya, wakil dari zat Tuhan, panjenengan bisa mewakili yang sesungguhnya. Itulah panjenengan sadar diri, akhirnya menjadi waliullah, wakilnya Allah, kekasihnya Allah. Harus fitrah panjenengan, jujur,
disuruh menyampaikan harus transparan. Jika Allah Ta'ala berkehendak memerintahnya menyuruh ya sampaikanlah kepada sesama apa adanya. Gak boleh goroh. Adanya puasa itu harus jujur. Banyak nggak mengenalnya. Ada haji terakhir itu, bisa melaksanakan haji pertemuan dengan zat Tuhanmu, bisa melaksanakan haji yang hakiki. Tuh nanti panjenengan bisa merukuni limahnya rukun semua gitu. Wajib kan menurut hakikat. Bukan hanya yang mampu menunaikan menurut hakikat. Panjenengan jika mampu ya bisa pertemuan dengan zat Tuhan. Ya sama-sama wajib yang mampu. Tapi panjenengan bukan menunaikan. Ini saya jabarkan bagi yang nggak mampu menunaikan, biarpun yang sudah mampu menunaikan. Jadi intinya nih saya kenalkan hakikatnya. Menurut syariat ya biarpun jangan dibenci, jangan disalahkan, biarpun memang itu ajaran syariat. Nah, panjenengan jika nggak mampu bagi orang yang miskin seperti kami ini, apa nggak protes panjenengan sama zat Tuhan? Enak bagi yang mampu menunaikan tunai, harus berduit ke sana, naik pesawat mabur lewat udara. Jika enggak naik pesawat lewat udara enggak sampai panjenengan ke sana mabur. Jelas cari yang sebenarnya haji agar mengetahui haji yang mabrur, bukan mabur. Mabrur yang benar-benar haji yang diterimanya oleh zat Tuhan yang Maha Esa. Jadi intinya panjenengan haji itu kan mengenalnya, pertemuan dengan zat Tuhanmu agar sampai panjenengan beribadah berkeyakinan tadi, berketuhanan yang Maha Esa, tapi dimodali yakin, tapi hanya yakin saja, enggak mau pertemuan, enggak mau menyatakan mana yang panjenengan yakini belum mengenalnya, yang kau hadap, yang kau sujudi, hanya kau sebut-sebut namanya saja. Nama kan hanya julukan. Di Asmaul Husna itu 99 kurang 1 panjenengan. Mana yang kau hadap, yang kau ucap masih makhluk, yang kau hadap masih makhluk, yang kau sujudi masih makhluk. Kenapa? Belum pernah bersaksi, belum mengenalnya yang memerintahnya, hanya katanya. Masih dikuasai bayangan di sini, angan-angan. Gimana sang wujud zat belum mengerti, hanya bisa merasakan saja. Itu hak itu. Harus panjenengan wajib menyatakan yang kau sujudi agar mengerti. Kenal yang kau yakini, mengenal yang memerintahnya. Semua manusia, jiwa dan raga seluruh tubuh berlapis 7 ini. Mulai ada ulu yang kelihatan, rambut ini, terus ada kulit. Panjenengan belajar masuk ke dalam agar mengerti nanti batin. Ini dibungkus termasuk
semua manusia dibungkus lapis 7, berlapis-lapis 7. Harus yakin panjenengan. Tujuan difitrahkan jiwa dan raga seluruh tubuh berlapis 7 ini. Mulai ada ulu yang kelihatan rambut ini, terus ada kulit. Panjenengan belajar masuk ke dalam agar mengerti nanti. Langit sapitu dan bumi sapi. Ini yang bungkusnya rogo ini, ragangan. Ya, sama dengan Pancasila Garuda ini menunjukkan gambarnya raganya manusia. Garuda Pancasila. Di tengah-tengahnya ada bintang 5. Menunjukkan apa? Pusaka. Adanya apa? Seduluran papat 5 pancar. Itu ya sesuai dengan yang kami sebut tadi. Ada 5 sifat itu. Tujuannya panjenengan memfitrahkan awak sakujur, bungkusnya ini bungkusnya roh. Lalu ditempati dengan 5 saudara. Saudara 4, 5 pancar. 4 ialah siapa? Ya sahabat. Kalau waktu beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah, Muhammad Abdillah, sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah waktu itu. Menurut hakikat panjangan dikasih nafsu semua, ulama dikasih nafsu oleh zat Tuhan. Nah, panjenengan harus mengenal zat jati diri. Jika panjenengan ingin mengenalnya zat Tuhan, panjenengan wajib setidaknya mengenal zat jati diri dulu. Nah, jika panjenengan mengenalnya zat jati dulu, nanti panjenengan mengenal zat Tuhan. Sedikit demi sedikit, tapi panjenengan harus wajib bermusik. Jika tidak, ya nggak bisa. Karena pulau banyak termasuk anak cucu Azhar dan anak cucu Muhammad wajib bermusik. Ya harus panjang mengenal zat jati diri. Hadis sahih. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal zat jati dirinya, maka ia akan mengenal zat jati Tuhannya yang sebenarnya. Hak sedikit demi sedikit, banyak wajib bermusik. Ada yang mempelajari, ada yang mengarahkan. Banyak wajib berpegang teguh jimat kalimat sodok yang sudah kami jabarkan tadi. Berpegang teguh 5 sifat. Adanya sifat kebenaran, sifat kebaikan, sifat kedamaian, sifat kejujuran, dan sifat keadilan. Diri kula namanya jika bisa jujur, bisa adil, pasti panjang bijaksana. Itulah hak. Nanti panjangan mengetahui haji yang sesungguhnya. Diri kula namanya tujuan kan ingin mengetahui zat Tuhan. Monggo panjang harus paham melintasi kajian Jawa yang bisa menjabarkan ilmu tasawuf. Harus panjenengan paham melintasi hakikatnya nomor atau bilangan. Mulai awal saya hitung mulai bilangan 8. Ini nanti saya jabarkan mulai hitungan 8 sampai 12 kalau di Jawa. Saya jabarkan agar mengerti panjenengan. 8 hitungan 8. Panjenengan dikasih Allah oleh zat Tuhan, dikasih berhasil
dikasih berkah dimodali oleh zat Tuhan kula panjenengan. Asal mula enggak mempunyai apa-apa. Mulai awal lahir cower kan enggak dibekali apa-apa sih. Kosong nol. Harus paham panjenengan. Enggak mempunyai apa-apa. Blejet lahir cower mudo. Telanjang. Akhirnya panjang dikasih bisa dikasih punya, nah itulah wolu. Terus akhirnya panjenengan jika sudah dikasih punya, menurut ajaran ilmu hakikat, panjenengan diperintah suwung, ada ajaran suwung. Kalau di Islam kan ajar fana, jika disuruh mengosongkan diri kula panjenengan ketemu songo. Lah maksudnya songo, panjenengan kan sudah dikasih bisa dan dikasih punya, disuruh mengosongkan songo dikosong no pak ngenul dinulkan, disuruh mengosongkan songo kosong no. Nek kepingin bertemu sing 10 sepuh lu, sing moho sepuh lu, jika ingin bertemu sang moho sepuh lu yang maha tua, yang paling tua, yang paling sepuh, tiada lagi ya zat Tuhan yang maha esa, yang paling sepuh sesuai dengan al sifatnya. Allah wujud lah, qadim yang mendahului, tiada ada yang mendahului siapa di alam kabumi yang maha sing moho dhisik dhewe, mendahului dhisik yang awal hanya zat Tuhan. Zat Tuhan tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengadakan, ada sendiri, tiada akhir, tiada awal, kekal. Allah wujud ijan bako, kekalan, kekal. Nah, dari inti wejangan Jawa saya ajarkan di situ. Tujuan panjenengan itu untuk mencari yang abadi, wujud yang nggak bisa rusak. Nah, panjenengan yang disaksikan semua kan bisa rusak, itu masih makhluk. Tujuan panjenengan bersaksi wujud nyata hakul mubin, laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah itu berwujud hakul mubin, nyata geleng-geleng. Namun wujudnya nggak sama dengan semua makhluknya. Sesuai dengan firman-Nya di Al-Quran kan, wujudnya laisa kamitslihi, wujudnya berbeda, lembut, berbeda dengan makhluknya. Itu harus yakin diri kula panjenengan. Nah, panjenengan akhirnya menemui yang 10, akhirnya 10. Nah, 10 bilangan 10 kan 0 dengan 1, 1 dengan 0. Siapa harus paham ngaji hakikat. Alif dengan ba, yang kosong itu kan fitrah, kosong itu ruh. Inilah ditempati oleh alif zat Allah. Jadi ini menunjukkan Allah dan Muhammad. Muhammad adalah tempat wadah. Ini memang gegandeng hidup zat Allah. Adanya ruh, adanya ba, kalau menurut di ayat alif ba, wadah tempat. Nah, seperti ini ragan rogo zuhiri kan bisa rusak. Roh di dalam dibungkus lapis-lapis 7. Nah, roh di dalam kan nggak kelihatan. Kalau panjenengan nggak bisa merawat roh, gimana gambarnya roh? Lah, seperti itu. Nanti jika panjenengan mengikuti wejangan Jawa, ya
nanti panjenengan bisa menyatakan. Kami perintah melek menyatakan zat itu. Bisa panjenengan menyatakan nerawang. Yang goib bisa nyata hak. Nah, panjenengan kalau di diri gak bisa kan nerawang. Hanya bisa apa? Merasakan. Karena apa kok gak bisa? Kalau terbungkus ruhnya. Rahasia di situ. Karena tertutupi. Gak bisa nerawang. Iya, saya saja nggak bisa nerawang. Yang di dalam diri nggak bisa, hanya merasakan saja. Lah panjang kurang satu jika sudah menguasai ilmu rasa. Walaupun panjangan sudah melaksanakan para tauhid, tetap kurang satu jika panjang belum pernah bersaksi satu kali pun, karena wajib. Persaksian itu wajib, hak itu. Panjenengan persaksian dengan zat Tuhanmu sendiri-sendiri masing-masing nanti. Kami hanya rela mengantarnya saja. Memang ini perintahnya zat Tuhan yang Maha Esa. Ikhlas lillahi ta'ala kami mengantar diri panjenengan semuanya. Ya hak, harus suci, harus fitrah panjenengan. Lah panjangan jika sudah bertemu 10 panjangan akhirnya melangkah ketemu bilangan nomor 11. Rahasianya apa kok 11? Panjangan mengerti yang moho belas kasih 11 itu. Siapa yang moho belas? Ya tiada lagi zat Tuhan yang Maha Esa. Terus terakhir panjenengan sudah mengetahui mengenal yang Maha Welas bahwa zat Tuhan yang Maha Esa. Akhirnya ketemu bilangan terakhir rolas. Apa sih rolas? Wis weruh weruh yang maha belas kasih. Rolas weruh sing welas. Wis weruh panjenengan sing merintah. Pas tepat sasaran. Mengenal yang kau tunjuk tiap hari dalam sholat syariat. Di Rukun Bayangan diajarkan di sholat syariat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pas tepat sasaran. Yang kau tunjuk ya sudah tahu, yang kau hadap ya sudah tahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Pas panjenengan sudah tahu yang kau tunjuk, yang kau hadap, yang kau yakini. Nah nanti panjenengan jika sudah dikenal sang kodimnya di sini selalu berbisik mengenal yang merintahnya juga. Iya Gusti, iya Tuhan, saya sanggup kau perintah. Enak kan? Sudah pas panjenengan mengenalnya. Sekaligus panjenengan sudah naik haji, panjenengan sudah berhasil merukuni rukun yang 5 yang terakhir, yaitulah hakikinya haji. Karena panjenengan sudah menyatakan yang hak, yang paling aji, tiada lagi yang hak paling aji, hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Itu yang hak, yang paling aji, yang moho suci, yang moho benar, maha latif karena maha lembut. Tidak semua orang termasuk itu yang beruntung, yang dipanggil oleh zat Tuhan itu disuruh pertemuan zat Allah menyatakan zatnya sendiri. Panjenengan hanya tinggal melaksanakan saja. Nanti yang menyatakan itu zat Tuhan yang Maha Esa. Yang bersaksi ya roh diri kula panjenengan. Panjenengan dipanggil, dihadirkan, disuruh bertemu zat Allah yang menemui diri kula panjenengan, bukan diri kula yang bertemu. Diri kula menemui zat Tuhan yang Maha Esa sampai mati ya nggak bisa.
panjenengan yang ditemui, dengan syarat panjenengan harus ada yang mengantarnya. Zat Allah itu yang menemuinya, bukan panjenengan. Panjenengan yang datang, akhirnya panjenengan ditemui. Ya, di situ intinya. Harus percaya. Itulah yang bisa aku sampaikan hakikatnya. Pertemuan dengan Zat Tuhan yang Maha Esa yang sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kajian ini membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Jika ada kesalahan diri kami matur, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.